Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil laporan identifikasi dan rancangan program bagi anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Di sini kami beranggotakan Maudiana Farida Yasmin, Muhammad Rizky Riyandi, Nurul Asyah, Ripka Raya Bangun, dan Sufi Hadi. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Anak cerdas istimewa berbakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak satu dengan anak lainnya secara menonjol. Kemudian, konsep pengembangan kreativitas CIBI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005-599, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan perihal berkreasi dan kekreatifan. Menurut Karen Jury, bahwa keterbakatan digambarkan melalui three-ring conception, 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemampuan di atas rata-rata yang diukur dengan tes intelijensi, prestasi, kemampuan mental primer, dan berpikir kreatif. 2. Kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan memberi gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 3. Komitmen pada tugas. Pengikatan diri terhadap tugas merupakan bentuk motivasi internal yang mendorong seseorang untuk tekun dan ulet mengerjakan tugasnya meskipun mengalami macam-macam rintangan. Tujuan pengembangan kreativitas menurut Utami Munandar 2002 ayat 60 dituangkan pada salah satu bukunya. Peningkatan kreativitas anak usia dini adalah alasan mengapa kreativitas penting untuk memunculkan pupuk dan dikembangkan dalam diri anak, antara lain mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. 2. Mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. 3. Membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian. 4. Membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukan dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Fungsi pengembangan kreativitas pada anak menurut Munandar 2004 ayat 55. Pelaksanaan pengembangan kreativitas pada anak merupakan salah satu sarana pembelajaran yang menunjang mengembangkan kreativitas anak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pengembangan diri kreativitas pada anak sebagai berikut. 1. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan kognitif anak. 2. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. 3. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap pengembangan estetika. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Secara garis besar ada 3 golongan, yaitu lingkungan sekolah, pengaruh dari lingkungan keluarga, dan pengaruh dari lingkungan masyarakat atau setempat di sekitar dia tinggal. Program pengembangan kreativitas. Baik, di sini ada biodata anak. Nama anak Kamaira Rizaski Nabila. Tempat tanggal lahir Semarang 7 Oktober 2011 dengan jenis kelamin perempuan, beragama Islam. Status anak kandung, anak dari jumlah saudara, anak pertama dari 2 bersaudara. Nama sekolah SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin. Anak ini kelas 4 SD dan alamat yaitu Komplek Geraha Alam Manarap nomor B5
B15. Baik, selanjutnya adalah taraf kemampuan anak saat ini. Yang pertama, materi yang sudah dapat dipelajari dan dikuasain ada 2. Yang pertama, anak sudah mampu untuk menggambar, untuk membuat sketsa. Lalu yang kedua, anak sudah mampu berimajinasi untuk membuat gambar. Adapun materi yang belum dipelajari dan dikuasai anak, yang pertama, anak belum mempelajari dan menguasai teknik pencampuran warna. Anak juga belum menguasai teknik dalam melukis. Lanjut, tujuan umum atau tujuan jangka panjang dari rancangan program ini adalah membantu anak dalam mengembangkan kreativitas membuat sebuah komik dalam bentuk sederhana. Tujuan ini juga penting dalam membantu anak agar lebih bisa bersosialisasi dengan dunia sekitar melalui bakat dan kreativitasnya. Ada pula tujuan khusus, yaitu tujuan jangka pendek. Yang pertama, membantu anak agar bisa membuat banyak kreasi melalui ide-idenya agar dituangkan ke dalam karya-karyanya. Dan yang kedua, mendorong anak agar lebih bisa terbuka dengan dunia di sekitarnya dan juga bisa membantu anak dalam menemukan inspirasi melalui lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada mampu membuat anak bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar melalui karya-karyanya sehingga anak mampu bersosialisasi. Selanjutnya yaitu metode. Langkah-langkah metodenya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diskusi terlebih dahulu. Lalu kedua, independent study. Ketiga, melakukan metode latihan atau simulasi. Dan keempat, pemberian tugas atau metode tugas. Untuk materi sendiri yaitu teknik menggambar dan media yang digunakan adalah tablet, pensil, penghapus, penggaris, dan kertas. Untuk alokasi waktu sendiri yaitu melakukan kegiatan ini maka dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Pada saat waktu itu diperlukan waktu 2 kali 60 menit atau 180 menit. Waktu dimulainya mulai pukul 11 siang sampai waktu yang dicapai adalah pukul jam 1 siang. Untuk deskripsi tentang pelayanan pembelajarannya yaitu pertama ada pendahuluan. Itu siswa pertama kali dipersiapkan agar siap menerima pembelajaran. Lalu siswa dan guru membaca doa sebelum belajar. Lalu untuk membuka pembelajaran akan diberikan pengantar tentang seni menggambar komik. Setelah itu guru menyiapkan peralatan menggambar. Dan yang terakhir guru memberikan penjelasan mengenai teknik menggambar. Masuk ke kegiatan inti. Guru memberikan materi dan menjelaskan materi tentang teknik menggambar. Lalu guru dan anak berdiskusi untuk membahas materi tentang materi yang akan digambar. Lalu anak bisa bertanya tentang pembahasan yang belum ia pahami kepada gurunya. Lalu untuk penutupnya itu guru memberikan kesimpulan belajar, misalnya saja mengulang materi pelajaran yang sudah dipelajari. Lalu guru memberikan tugas untuk anak berlatih di rumah. Setelah itu guru dan murid membereskan semua media belajar dan anak pun merapikan peralatan menggambar dan memasukkannya ke dalam tasnya masing-masing. Selesai itu barulah membaca doa selesai belajar. Untuk evaluasinya sendiri yaitu penilaian penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan dapat dilakukan dan memberikan tugas untuk anak agar dapat membuat karya sesuai yang diberikan oleh gurunya. Lalu pada poin C, penutup, yaitu pertama guru memberikan kesimpulan belajar, misalnya mengulang materi pelajaran yang sudah dipelajari. Lalu guru memberikan tugas anak untuk anak berlatih di rumah. Lalu guru dan murid membereskan semua media belajar. Lalu anak dapat merapikan peralatan menggambar dan memasukkan ke dalam tas masing-masing. Lalu setelah semuanya sudah beres, maka dapat membacakan doa selesai belajar. Lalu pada poin evaluasi, poin D, penilaian. Pada penilaian penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan dapat dilakukan dengan memberikan tugas kepada anak agar anak dapat membuat karya sesuai yang diberikan guru, materi yang sudah dijelaskan di sekolah tadi. Jadi dalam evaluasi ini kita dapat melihat bagaimana perkembangan anak dan juga kemajuan anak tersebut. Baik, slide implementasi. Jadi hasil implementasi berdasarkan implementasi yang telah kami lakukan di waktu yang sebelumnya. Anak dapat membuat komik sederhana dan anak sangat fokus ketika sedang menggambar dan menuangkan ide-idenya. Anak sangat kreatif dalam mengembangkan kreasi yang ia buat dan hasil dari gambar yang dia buat
dapat dikatakan lumayan bagus dan juga rinci. Anak juga sangat senang menggambar komik ketika keadaan moodnya atau suasana hatinya sedang baik, sehingga inspirasi yang didapatkan juga sangat banyak. Beberapa kendala yang kami temui saat implementasi yaitu ketika anak terlalu fokus dengan kreasinya, anak jadi kurang mempedulikan sekitarnya. Anak jadi enggan berbicara kepada siapapun jika sedang dalam proses menggambar komiknya. Anak juga tidak terlalu tertarik untuk bertanya ataupun berbicara mengenai hal apapun. Anak hanya akan berbicara ketika orang lain sedang bertanya tentang apa yang sedang ia kerjakan, ia buat ketika sedang menggambar itu. Selain itu, anak juga jarang berteman dengan teman-teman sebayanya. Anak juga tidak terlalu mempunyai banyak teman ya. Anak juga tidak tertarik menghabiskan waktu dengan orang tuanya dan juga menyelesaikan gambar yang ia buat sebelumnya. Baik, kita masuk ke slide kesimpulan. Jadi tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga dia dapat mewujudkan dirinya. Kreativitas begitu penting dalam hidup dan perlu ditanamkan sejak dini, karena dengan berkreasi, orang dapat mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Ketika kreativitas masih diyakini sebagai unsur bawaan yang hanya dimiliki sebagian kecil anak dan dianggap akan berkembang secara otomatis, jika dibutuhkan adanya rangsangan lingkungan atau kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan ini bertentangan dengan hal tersebut. Ternyata diketahui bahwa semua anak yang mempunyai potensi untuk kreatif, walaupun tingkat kreatif masing-masing itu berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam sehat.